Sword of Coming, episode 258. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada lencana yang terbuat dari kayu osmanthus yang tergantung di pinggang Chen Ping'an. Di bagian depan lencana terukir kalimat yang agak aneh, yaitu, tumbuh di bawah sinar rembulan, mekar di bawah matahari, sementara di sisi lain lencana tertulis tamu osmanthus dari klan Fan. Agak aneh bahwa tamu osmanthus digunakan di sini, bukan tamu terhormat. Selain itu, lencana kayu yang diberikan langsung oleh Fan Er kepada Chen Ping'an juga memuat tulisan kecil bertuliskan, sahabat Fan Er. Jelas bahwa Fan Er lah yang membuat tulisan ini. Tak lama kemudian, seseorang datang menyambut Chen Ping'an. Seorang wanita paruh baya yang penampilannya sangat elegan, tanpa kesan mesum atau menggoda. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia memiliki watak yang luar biasa dan halus, dan Chen Ping'an tahu bahwa dia adalah pemurni Qi dari 5 tingkat tengah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu administrator di Pulau Osmanthus, dan mengatakan kepada Chen Ping'an bahwa dia bisa memanggilnya sebagai Bibi Gui, Gui seperti dalam Osmanthus. Chen Ping'an dengan senang hati menurutinya, dan dia mengatakan kepada Bibi Gui bahwa dia akan berada di bawah perawatannya dalam perjalanan ke Gunung Stalaktit ini. Bibi Gui menunjuk lencana kayu yang tergantung di pinggang Chen Ping'an sambil menjelaskan, itu lencana tamu osmanthus yang hanya bisa diberikan oleh ketua klan kita, dan dengan lencana itu, semua pembelian yang kamu lakukan di Pulau Osmanthus akan mendapat diskon 30%. Secercah rasa geli kemudian muncul di matanya saat dia melanjutkan dengan senyum penuh kasih sayang, Fan Er juga berpesan agar aku lebih memperhatikanmu, jadi kamu bisa mendapatkan diskon 40% sebagai gantinya. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban, tetapi dalam hati, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membeli apapun lagi dalam perjalanan antar benua ini kecuali jika itu adalah sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya. Lagi pula, Fan Er menganggapnya sebagai teman, dan ia harus membalas perasaan itu, alih-alih memanfaatkan persahabatan Fan Er secara berlebihan untuk menyalahgunakan diskon 40% yang telah diberikan kepadanya. Dalam urusan bisnis antar teman, sangat sulit untuk menentukan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak, dan itu bukanlah keahlian Chen Ping'an. Bibi Gui membawa Chen Ping'an ke sebuah rumah besar bernama Istana Osmanthus, dan dalam perjalanan ke sana, ia memperkenalkan Chen Ping'an tentang hal-hal yang dapat ia temukan di Pulau Osmanthus, khususnya menyebutkan bahwa ia harus mencicipi kue Osmanthus dan anggur Osmanthus yang ditawarkan di kapal. Kedua benda itu mudah diperoleh di rumah bangsawan yang telah diberikan kepada Chen Ping'an, dan yang harus dilakukannya hanyalah meminta kepada pelayan di rumah bangsawan itu. Chen Ping'an tidak menolak tawaran ini, menepuk labu pemeliharaan pedangnya sambil tersenyum dan berkata, aku pasti akan minum anggur. Bibi Gui melirik ke arah labu anggur yang diikatkan di pinggang Chen Ping'an sambil tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Ada lebih dari 1000 pohon osmanthus di Pulau Osmanthus, dan pohon leluhur di puncak gunung itu bahkan lebih tua dari kota naga tua, karena ditanam secara pribadi oleh seorang agraria abadi dari benua ilahi Middle Earth. Pulau Osmanthus telah mampu melintasi benua selama lebih dari 1000 tahun tanpa hancur, dan terlebih lagi, pulau ini terus tumbuh perlahan selama ini berkat penyebaran akar pohon osmanthus di pulau ini dan metode khusus yang digunakan klan Fan untuk menambahkan tanah ke pulau tersebut. Semua ini dapat dikaitkan dengan pohon osmanthus leluhur tersebut. Selain itu, alasan mengapa anggur osmanthus klan Fan begitu dihargai dan mahal adalah karena bunga osmanthus yang digunakan untuk menyeduh anggur tersebut semuanya berasal dari pohon osmanthus yang berusia setidaknya 1000 tahun. Kadang-kadang, beberapa pedagang kaya di benua botol berharga timur yang memiliki hubungan baik dengan klan Fan mampu membeli sejumlah anggur ini, dan sering kali disimpan untuk koleksi pribadi mereka atau untuk digunakan sebagai hadiah. Setelah melewati gerbang Istana Osmanthus, Bibi Gui menuntun Chen Ping'an melewati serangkaian koridor dan lorong. Halamannya tidak terlalu mewah atau megah, tetapi sangat elegan dan dibangun dengan baik. Akhirnya, Bibi Gui membawa Chen Ping'an ke sebuah halaman bernama Gui Mai, di mana dia menjelaskan, urat-urat daun pohon osmanthus menyerupai Gui, artefak upacara Konfusianisme, dan dari sanalah nama Osmanthus berasal. Halamannya tidak terlalu besar, tetapi di sanalah energi spiritual di Pulau Osmanthus paling melimpah.
Chen Pingan merasa ini agak sia-sia. Lagi pula, dia bukan pemurni, jadi tidak masalah apakah dia tinggal di tempat dengan energi spiritual yang sedikit atau berlimpah. Sebaliknya, akan jauh lebih baik jika seseorang yang benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari energi spiritualnya tetap tinggal di sini. Dengan mengingat hal itu, ia berkata, "Bibi Gui, aku seorang seniman bela diri sejati, jadi akan sangat disayangkan jika aku tetap di sini. Bagaimana kalau aku pindah ke halaman lain?" Bibi Gui tersenyum sambil menjawab, "Ini bukan masalah uang, jadi jangan merasa bersalah menginap di sini. Mengingat betapa dekatnya kau dengan tuan muda kami, aku tidak akan terkejut bahkan jika ini menjadi halaman pribadimu dan tidak dibuka untuk siapapun yang bepergian di Pulau Osmanthus." Gagasan bahwa ini adalah isyarat persahabatan dari Van Er segera menghapus keraguan dalam benak Chen Pingan, dan dia pun melangkah masuk ke halaman Guimai tanpa ragu-ragu lagi. Ada seorang wanita muda cantik yang menunggunya di halaman, dan ia tampak agak dingin. Meskipun hanya berdiri diam, ia menyajikan pemandangan yang menakjubkan. Begitu dia melihat Chen Pingan dan Bibi Gui, senyum segera muncul di wajahnya saat dia berkata, "Salam, Tuan Muda Chen, nama saya Jin Su, Jin berarti emas, Su berarti millet. 4 pada zaman kuno, ini adalah nama alternatif untuk bunga Osmanthus. Saya akan menjaga Anda selama perjalanan ini." Senyum itu langsung merekah di wajahnya yang sedikit dingin, dan itu adalah pemandangan yang menakjubkan bagaikan taman bunga yang mekar sekaligus. Chen Pingan secara refleks menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat formal sambil menjawab, "Aku akan membantumu, Jin Su." Sekilas kekecewaan tampak di matanya saat dia cepat-cepat mengeluarkan labu anggur dari pinggangnya dan menyesapnya. Bibi Gui sangat jeli dalam hal emosi orang lain, dan ia menangkap kilatan kekecewaan di mata Chen Pingan, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, siapa yang tidak punya beberapa hal dalam pikiran? Tak lama kemudian, Bibi Gui pamit. Di pintu masuk halaman, ia melihat sosok yang familiar dan agak terkejut melihatnya, tetapi kedatangannya ternyata sangat masuk akal. Sosok itu tak lain adalah kusir kereta tua dari klan Van, dan ia tersenyum sambil bertanya, "Apakah Tuan Muda Van punya instruksi tambahan untuk saya?" Sopir kereta tua itu bersikap sopan dan hormat kepada Bibi Gui, lalu ia menggelengkan kepala sambil tersenyum dan menjawab, "Tuan Van telah memerintahkan saya untuk tinggal di halaman Guimai bersama Tuan Muda Chen selama perjalanan ke Gunung Stalaktit ini." Sekilas terlihat keterkejutan di mata Bibi Gui, dan dia bertanya, "Apakah kamu ingin Jin Su tinggal di tempat lain?" Sopir kereta tua itu mengangguk. "Sebaiknya begitu, suruh dia memilih halaman di dekat sini, dan dia tinggal membawakan kita makanan setiap hari. Aku akan mengurus sisanya." Bibi Gui agak bingung dengan pengaturan ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan memanggil Jin Su, dan mereka berdua pergi bersama. Saat mereka meninggalkan halaman, kusir kereta tua itu berkata, "Tuan Van juga telah menginstruksikan kita untuk mengalokasikan sebagian nongan pohon Osmanthus leluhur di puncak gunung ke halaman Guimai agar tidak dimata-matai oleh orang lain." Bibi Gui mengangguk sebagai jawaban. Sedangkan Jin Su, yang telah berhasil memetik lebih dari 100 bunga Osmanthus dari Pulau Osmanthus, tak kuasa menahan diri untuk melirik kusir kereta tua dan Chen Pingan. Setelah kepergian kedua wanita itu, angin sejuk dan menyegarkan berhembus di halaman. Bersamaan dengan itu, rindang pohon menyelimuti seluruh halaman, tetapi hanya sesaat sebelum meredup, dan halaman kembali disinai matahari yang cerah. Kusir kereta tua itu menghampiri Chen Pingan, lalu berkata dengan jujur, "Nama saya Mazi, dan saya salah satu tetua tamu klan Van. Saya pendekar pedang tingkat inti emas, dan bakat serta kemampuan bertarung saya agak biasa-biasa saja. Sebenarnya, aku bahkan tak tertandingi oleh tetua tamu Chu yang dari klan Fu, yang juga berada di tingkat inti emas. Aku diperintahkan oleh ketua klan kami untuk menemanimu dalam perjalanan ini. Beliau juga diminta oleh Tuan Zeng dari toko obat debu untuk mengirimku ke sini dan mengajarimu ilmu pedang." Chen Pingan segera menyadari bahwa ini pasti salah satu cara Zeng Dafeng membalas budi padanya, dan dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat sekali lagi, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Mazi mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Tidak perlu langsung mulai. Aku akan tinggal di halaman ini, di kamar sebelah. Kamu bisa beristirahat dengan tenang hari ini dan menjelajahi Pulau Osmanthus sepuasnya. Kalau tidak,
Saat kita mulai latihan besok, kamu mungkin tidak punya waktu luang untuk melakukannya. Setelah itu, Ma Zi berjalan ke ruang samping di halaman, lalu menutup pintu sambil tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, kalau Tuan Zeng tidak bercanda, anak itu pasti akan menghadapi masa-masa sulit. Apa dia benar-benar akan mampu bertahan dalam latihan ini? Aku mungkin sangat biasa-biasa saja di antara pendekar pedang lain dengan basis kultivasi yang sama, tapi aku tetaplah pendekar pedang Golden Core. Sebuah pedang terbang berwarna hitam melesat keluar dari titik akupunturnya saat dia tengah berbicara pada dirinya sendiri, dan langsung berputar mengelilinginya, memancarkan ki pedang yang luar biasa. Seluruh ruangan langsung dipenuhi ki pedang dingin, dan hawa panas musim panas pun hilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Chen Pingan tinggal di ruang utama yang langsung menghadap pintu masuk halaman, dan baru setelah menutup pintu, dia dengan hati-hati membuka kantong kain yang ditinggalkan Zeng Dafeng di pintunya. Ada sebuah buku yang masih beraroma tinta segar, dan judulnya adalah Kitab Suci Pedang Sejati. Kemungkinan besar Zeng Dafeng telah menghubungi toko buku terpercaya menggunakan koneksi klan Fan untuk mencetak buku ini secara pribadi. Judul buku itu saja sudah menunjukkan kaligrafi yang luar biasa, dan Chen Pingan berusaha keras untuk menghubungkan kaligrafi yang begitu indah dengan Zeng Dafeng yang kasar dan acuh tak acuh. Selain kitab suci pedang sejati, ada juga kantong uang katun yang tampak biasa saja. Setelah menimbang kantong itu sejenak di telapak tangannya, Chen Pingan menyadari bahwa sepertinya tidak banyak koin di dalamnya. Ia mengira isinya mungkin koin less hit atau koin grain rain, tetapi begitu ia membuka kantong untuk melihat isinya, ia langsung menutupnya kembali dengan ekspresi terkejut. Kantong itu berisi koin tembaga beresensi emas. Ia sangat menyadari betapa berharganya koin tembaga beresensi emas karena hanya dengan beberapa kantong koin ini saja ia sudah bisa membeli beberapa gunung. Chen Pingan bahkan tidak menghitung jumlah koin tembaga esensi emas di dalam kantong, juga tidak memeriksanya untuk memastikan apakah itu koin persembahan, koin ucapan selamat musim semi, koin keberuntungan, atau kombinasi ketiganya. Sebaliknya, ia langsung menyimpan kantong itu di kamar ke-15. Di luar benda-benda itu, yang tersisa hanyalah sebuah prasasti batu giok dan sebuah surat. Prasasti giok itu hanyalah sebuah prasasti persegi panjang sederhana, tanpa hiasan sama sekali, tetapi bahannya luar biasa dan teksturnya sehalus sutra terbaik. Jelas sekali itu adalah artefak tua yang cemerlang, tetapi Chen Pingan tidak dapat memastikan apa sebenarnya prasasti itu dan berapa usianya. Chen Pingan membuka surat itu, dan benar saja, tulisan tangan di surat itu identik dengan judul Kitab Suci Pedang Sejati, jadi jelas itu surat tulisan tangan dari Zeng Dafeng. Surat itu menguraikan beberapa hal secara ringkas. Pertama, kitab suci pedangnya tidak terlalu canggih, tetapi sudah merupakan puncak bagi seniman bela diri murni, dan teknik pedang di dalamnya sangat sederhana, sehingga cocok untuk seseorang yang keras kepala dan berpikiran tunggal seperti Chen Pingan. Selain itu, 15 koin tembaga esensi emas tersebut berfungsi sebagai pembayaran untuk 5 koin tembaga tersebut. Adapun tablet giok itu adalah harta karun minimisasi. Selain itu, tidak ada informasi lain tentangnya, dan tidak disebutkan dari mana asalnya. Meski begitu, ini sudah cukup untuk memberitahu Chen Pingan betapa berharganya barang itu. Dulu ketika Cui Chan menemani Chen Pingan dalam perjalanannya menuju negara Sui besar, dia juga membawa harta karun minimisasi. Di akhir surat, Zeng Dafeng menyatakan bahwa meminta Ma Zi untuk mengajari Chen Pingan ilmu pedang adalah bonus yang telah ia masukkan. Ia melakukan ini agar Chen Pingan lebih siap menghadapi efek represif tembok besar ki pedang terhadap seniman bela diri murni. Oleh karena itu, Ma Zi tidak hanya akan mengajarinya ilmu pedang, dia juga akan mengajari Chen Pingan cara bertarung melawan pendekar pedang dari 5 tingkat tengah. Mengenai hal ini, Zeng Dafeng menyimpang dari gaya singkat dan padat yang telah diadopsinya di seluruh surat sejauh ini, dengan mengemukakan prinsip-prinsip tertentu untuk Chen Pingan. Hal-hal seperti, hanya mereka yang bertahan dalam kesulitan yang paling pahit yang dapat menjadi manusia terhebat. Namun, bahkan saat Chen Pingan membaca bagian surat ini, ia bisa membayangkan senyum licik di wajah Zeng Dafeng saat menulisnya. Chen Pingan tahu bahwa setelah Zeng Dafeng mendengar tentang penderitaan yang ia alami untuk mencapai tingkat ketiga, ia akan berniat untuk melanjutkan penderitaan Chen Pingan hingga ke tingkat keempat. Ia sudah bisa membayangkan Zeng Dafeng menyeringai sendiri di toko obat debu.
Membayangkan Chen Ping'an disiksa oleh Ma Zi di Pulau Osmanthus pasti sangat menyenangkan. Jika tidak, pendekar pedang tua itu tidak akan memberitahu Chen Ping'an bahwa dia hanya punya waktu 1 hari untuk menjelajahi Pulau Osmanthus. Zheng Dafeng telah menggali lubang untuknya, dan dia tidak punya pilihan selain melompat ke dalamnya. Harta karun minimisasi juga dapat disimpan dalam harta karun saku, jadi Chen Ping'an menyimpan kitab suci pedang dan tablet giok. Entah kenapa, ia tiba-tiba teringat He Xiaoliang dari Sekte Dekrit Ilahi, yang memiliki banyak koleksi harta karun saku dan harta karun minimalis. Dulu ia memiliki kesan yang sangat positif terhadap He Xiaoliang, tetapi kini ia merasa jauh lebih tidak menyukainya. Dengan mengingat hal itu, dia menghela napas pelan sebelum meninggalkan halaman untuk menjelajahi Pulau Osmanthus. Pada saat ini, kapal masih belum berlayar, dan dari puncak gunung, ia dapat melihat banyak penumpang menaiki kapal. Chen Ping'an mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dan yang bisa dilihatnya dari 3 arah hanyalah lautan luas. Pemandangan itu sungguh menakjubkan, sekaligus mengingatkannya betapa kecil dan tak berartinya dirinya. Tiba-tiba, Chen Ping'an teringat sesuatu yang pernah diceritakan kakek Cui Chan kepadanya, yaitu bahwa dia adalah pendekar tingkat 3 terkuat di kolong langit, bukan hanya di benua botol berharga timur. Dalam percakapannya sebelumnya dengan Zheng Dafeng juga pernah menyinggung hal ini dan menyatakan bahwa Li Er pernah menjadi seniman bela diri tingkat 9 terkuat di dunia. Namun, setelah mencapai tingkat 10, Chen Ping'an berasumsi bahwa Li Er untuk sementara kehilangan gelarnya sebagai yang terkuat di dunia. Chen Ping'an telah mendengar dari Cui Chan bahwa Majestic World merupakan tempat yang sangat luas, dengan 4 danau, 5 lautan, dan 9 benua, termasuk benua botol berharga timur, benua bulu lengkap, benua pusaran selatan, benua putih murni, dan benua zirah emas. Mereka semua bagaikan bintang di sekeliling bulan, permata berkilau yang merupakan benua ilahi bumi tengah, dan terdapat beberapa kerajaan besar di benua ilahi bumi tengah. Hanya dengan menaklukkan separuh benua Fial harta karun timur, wilayah kekaisaran Li Agung dapat menyamai wilayah mereka. Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri apakah tingkatan ke-11 yang legendaris benar-benar ada untuk seniman bela diri. Dia pernah menanyakan pertanyaan ini kepada Cui Chan, namun Cui Chan hanya menepisnya tanpa memberikan jawaban. Di benua Golden Armor, ada medan perang kuno dengan energi spiritual yang sangat jarang. Patung-patung dewa raksasa pernah berdiri setinggi ratusan meter di medan perang ini, tetapi kini semuanya runtuh tanpa terkecuali. Daratan kini menyerupai pegunungan yang runtuh dan porak-poranda. Tempat ini merupakan area terlarang alami bagi semua pemurniki di benua itu. Sering terjadi hembusan angin astral yang menerjang area tersebut tanpa peringatan apapun, dan bagi pemurniki di 5 tingkat tengah, angin astral tersebut sering kali mematikan. Patung dewa tertinggi dan termegah di antaranya adalah Buddha, dan sebelum runtuh, patung tersebut tampak sedang tersenyum sambil memegang bunga di antara jari-jarinya. Namun, lengan patung tersebut patah di bahu dan hanya tersisa 3 dari 5 jarinya, sementara bunga yang pernah dipegang di antara jari-jarinya hancur total. Salah satu jari tersebut diarahkan ke langit, dan jari itu sendiri tingginya mencapai beberapa puluh meter, memberikan gambaran seberapa besar patung itu saat berdiri megah. Seorang gadis muda bertelanjang kaki berpakaian putih berdiri di atas jari itu dengan mata terpejam rapat, membiarkan angin mengacak-acak rambutnya. Gadis itu berpenampilan biasa saja. Embusan angin astral bertiup seperti gelombang ke arahnya dan jari tempat dia berdiri. Mata gadis itu tetap tertutup, dan yang dilakukannya hanyalah mengucapkan satu kata dalam dialek tertentu dari benua Golden Armor. Membuka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hembusan angin astral itu langsung terbelah 2 di tengah sebelum berhembus melewati kedua sisi jari patung Buddha. Sebagian kecil hembusan angin itu masih berhasil meluncur di atas wajah gadis-gadis itu, mengiris pipinya dengan serangkaian luka, tetapi dalam sekejap mata, luka-luka itu sembuh total. Angin terus bertiup, membawa harum tubuh gadis itu ke kejauhan. Di laut dekat benua Rit lengkap berdiri sebuah gunung tinggi yang menyerupai paku yang menjulang tinggi ke langit. Namun, puncak gunung itu adalah kolam melingkar yang menyerupai sumur tanpa dasar, dan cahaya api terlihat menerangi dinding-dinding sumur. Ini adalah mulut gunung berapi yang masih aktif, dan di dalamnya terdapat seorang pria telanjang bulat dengan tubuh kekar. Ia duduk diam, dengan kaki bersilang, di atas batu hitam.
Ia menopang dagunya dengan satu tangan, dan tampak sedang berpikir keras. Api dan lava cair bergolak di sekelilingnya, tetapi ia tampak sama sekali tidak menyadari apapun. Hal yang paling luar biasa tentang pria itu adalah ia memiliki dua pupil pada masing-masing matanya. Ada raut frustrasi di wajahnya saat ia bergumam pada dirinya sendiri, cukup sulit mencoba mencapai tingkat tubuh Vajra. Kurasa aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu banyak minum pil. Berapa banyak yang kumakan? 100 kilogram, 200. Begitu mencapai tingkat tubuh Vajra, aku benar-benar harus berhenti mengunyah pil seperti makanan. Selain itu, buang air besar setiap hari saja sudah sangat menyebalkan, dan sungguh memalukan bagi seniman bela diri tingkat 6 sepertiku. Tiba-tiba, sebilah pedang terbang menukik ke dalam sumur dengan kecepatan yang mencengangkan, dan lelaki kekar itu langsung jatuh ke tanah sebelum jatuh ke lautan lava cair di sekitarnya. Pedang terbang itu tidak terlalu besar, dan meskipun targetnya tampaknya telah jatuh, ia tidak menyerah, terbang cepat mengitari kawah gunung berapi dan melemparkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya ke lava di bawahnya. Mengingat basis kultivasi pemilik pedang terbang dan seberapa tajamnya pedang terbang itu, kemungkinan besar pedang itu mampu menembus seluruh gunung jika ini berada di tempat lain di benua Rit lengkap, tetapi di sini, pedang terbang itu menghadapi perlawanan yang signifikan. Seorang lelaki tua berdiri di tepi kawah gunung berapi dengan sebilah pedang panjang terikat di punggungnya. Setelah menebas lelaki kekar itu, lelaki tua itu meraung dengan suara menggelegar, "Akhirnya aku menemukanmu, dasar bajingan hina. Jangan pura-pura mati, aku tahu itu tidak cukup untuk membunuhmu. Kau memilih untuk menjebak dirimu di tempat ini di mana tidak ada jalan keluar. Setelah kau mati di sini, tidak akan ada yang tersisa dari tubuhmu, dan mungkin itu akan sedikit menebus dosa-dosamu." Orang tua itu kemudian mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan menggesekkannya ke sarung pedang di punggungnya, dan pedang itu segera terlempar dari sarungnya sebelum naik ke surga, lalu dengan cepat menukik ke bawah, menusuk ke dalam lautan lava dengan suara dentuman keras yang mengirimkan gelombang yang meletus beberapa puluh kaki ke atas. Di dalam lautan lava, terlihat sosok yang bergerak cepat, dan mereka sedang dikejar oleh pedang panjang. Di kaki gunung berapi itu, sesosok manusia perlahan-lahan mendaki gunung dari keempat arah. Ada seorang pendeta Tao tua yang sedang menempelkan jimat di bebatuan gunung, dan seorang biksu membuat segel tangan sebelum menyentuhkan telapak tangannya ke tanah. Ada juga seseorang yang memegang gulungan yang seolah tak berujung, membentangkannya dari kaki gunung hingga menyerupai karpet panjang, dan seorang pria tua berjubah biru memegang kuas, yang sedang ia gunakan untuk menuliskan ajaran para bijak Konfusianisme di gunung. Sementara lelaki tua di puncak gunung itu berusaha membunuh targetnya dengan kedua pedangnya, ia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi merendahkan diri, "Tak kusangka seorang pendekar pedang Golden Courtier sepertiku akan kesulitan memburu seorang seniman bela diri yang bahkan belum mencapai tingkat ke-7. Bayangan semua kejahatan keji yang telah dilakukan pria itu muncul di benak lelaki tua itu. Tak hanya sektenya yang telah mengalami cobaan berat, banyak orang tak berdosa lainnya, baik manusia biasa maupun kultivator, juga telah kehilangan nyawa mereka. Rasa amarah membuncah di hati lelaki tua itu saat ia mengutuk, "Iblis sepertimu, yang membunuh hanya untuk bersenang-senang, pantas mati 1000 kali." Di tempat lain, dua pasukan saling berhadapan. Sebuah panggung tinggi telah didirikan sementara di salah satu ruang pasukan, dan seorang pria berjubah brokat yang tampaknya berusia 20-an berbaring malas di atas ranjang sempit di panggung tinggi itu. Dua wanita muda yang cantik duduk di kedua sisi ranjang, dan salah satu dari mereka memijat pelipis pria itu, sementara yang lain membungkuk untuk memijat betisnya. Tepat di belakang pria itu ada sebuah bendera yang melambangkan statusnya sebagai Jenderal Angkatan Darat, berkibar-kibar tertiup angin. Salah satu pelayan wanita yang cantik, yang sedang memijat betis pria itu, melirik wanita itu, lalu tersenyum geli sambil berkata, "Tuan muda, kudengar ada pendekar pedang tingkat 8 dan kultivator militer tingkat 9 di pasukan lawan. Sepertinya mantan suami Siesiu kita sangat mencintainya, sampai-sampai dia rela berperang demi dia. Agak puitis juga, bagaimana kalau tuan muda mengembalikan Siesiu kepadanya? Pasti akan jadi kisah cinta yang hebat." Dia mengangkat tangan untuk menutupi bibirnya, lalu terkekeh sambil melanjutkan, "Lagi pula, kau sudah cukup puas dengannya, dan dia selalu pelit, tak pernah mau berbagimu dengan kami. Bukankah itu menyebalkan?"
Aku belum pernah melihat pembantu yang sepandai dia. Wanita lain bernama Siesiu tidak menghiraukannya saat dia terus memijat pelipis pria itu dengan gerakan lembut dan hati-hati. Pria berjubah brokat itu sedikit menyipit sambil tersenyum, lalu berkata, Siesiu memang pemalu, jadi aku harus menjaga perasaannya. Sebaliknya, kau jauh lebih tak tahu malu daripada dia. Kalau aku memanjakanmu tanpa pertimbangan, kau akan menjadi begitu percaya diri hingga akhirnya memberontak. Meskipun mengkritik, suara pria itu penuh dengan kasih sayang, dan wanita itu mengangkat alisnya ke arah Siesiu dengan gerakan provokatif, sementara Siesiu terus mengabaikannya dengan tenang. Tepat pada saat ini, pria berjubah brokat itu mengangkat kakinya sedikit sambil memerintahkan, lepaskan sepatu botku. Tatapan penuh semangat langsung tampak di mata wanita itu saat dia berlutut di depan tempat tidur sebelum melepaskan sepatu bot pria berjubah brokat itu dengan tangan gemetar. Pria itu duduk tegak sebelum meregangkan badan dengan malas sambil mendesah, memikirkan bahwa benua kenaikan berputar kita hanya sedikit lebih besar dari benua Vial berharga timur. Sungguh mengecewakan. Tanpa alas kaki, ia merogoh kerah baju Siesiu, lalu mengeluarkan sebuah bola emas yang masih membawa kehangatan tubuh Siesiu. Ia kemudian dengan lembut meremas bola emas itu di antara jari-jarinya, dan sebuah baju zirah perak yang sering disalahartikan sebagai baju zirah pembawa embun ilahi langsung muncul di atasnya. Yang menarik dari baju zirah ini adalah penuh dengan berbagai macam luka gores, dan juga ada lubang kecil tepat di tempat baju zirah itu berada, di atas jantung pemakainya, seakan-akan telah ditusuk oleh pedang panjang. Setelah mengenakan baju zirahnya, pemuda itu perlahan melangkah maju beberapa langkah, lalu tiba-tiba menoleh ke Siesiu sambil tersenyum dan berkata, mantan suamimu memang lebih rendah dariku dalam segala hal, tapi ada satu hal yang tak akan pernah bisa kutandingi, yaitu bercanda. Dia mengulurkan jari untuk menunjuk bendera jenderal lawan di kejauhan, lalu tersenyum geli sambil berkata kepada Siesiu, contohnya, ini salah satu lelucon terbaiknya. Dia tidak hanya mengundang pendekar pedang, dia juga merekrut seorang kultivator militer. Betapa lucunya pria ini. Wanita yang telah melepaskan sepatu bot pria itu langsung terduduk di tanah dengan punggungnya bersandar ke tempat tidur, tertawa cekikikan seakan-akan baru saja mendengar hal yang paling menggelikan di dunia. Sementara itu, pemuda itu menoleh ke arah pasukan lawan sambil terkekeh, istri orang lain bagaikan anggur yang baik, sedangkan janda orang lain bahkan lebih baik lagi. Segera setelah itu, ia melompat ke langit sebelum terbang di udara, dengan cepat melewati pasukannya sendiri sebagai seberkas cahaya putih. Wilayah paling utara benua putih murni merupakan daratan es dan salju tanpa batas, dan badai salju di sini begitu lebat sehingga mustahil untuk melihat langit melaluinya. Sesosok bermantel bulu putih berdiri di tengah es dan salju. Sesekali, angin membuat mantel bulu itu menekan erat tubuhnya, memperlihatkan sosok ramping namun berlekuk. Tudung mantel bulu itu ditekan cukup rendah, tetapi sepasang mata yang cerah masih bisa terlihat di dalamnya. Bagian kecil dari pedang panjang dalam sarung hitam terlihat tergantung di pinggangnya, dan dia sesekali menjulurkan tangan dari lengan mantel bulunya untuk membelai lembut gagang pedang itu. Dengan melakukan itu, dia akan memperlihatkan pergelangan tangannya yang ramping yang bahkan lebih putih daripada salju di sekelilingnya, dan pergelangan tangannya akan berkilau dengan kilau warna-warni. Ternyata di balik mantel bulu itu terdapat seorang wanita muda, namun dia berani menghadapi cuaca di wilayah yang tidak ramah itu sendirian, berjalan menuju wilayah paling utara benua putih murni, yang merupakan wilayah paling utara dari 9 benua. Bahkan seorang pemurniki tingkat inti emas belum tentu memiliki keberanian untuk melakukan perjalanan seperti itu sendirian. Wanita itu mengeluarkan roti kukus yang begitu beku hingga sekeras besi, dan dia memakannya dalam diam sambil terus menatap lurus ke depan. Daerah benua putih murni ini sama sekali tidak berpenghuni, tetapi para iblis besar sering muncul di sini, dan fakta bahwa mereka mampu memanfaatkan lingkungan alam di sini membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Secara umum, di antara mereka yang berada di tingkat inti emas, hanya pendekar pedang yang bersedia datang ke sini dan mengambil risiko melawan para iblis besar yang licik dan gigih. Jika seseorang menjadi musuh publik para iblis besar, mereka akan sering terkepung, dan itu benar-benar situasi yang mengerikan. Wanita itu berhenti di tengah jalan, baru saja menghabiskan roti kukusnya, dan kepala serigala salju yang sangat besar perlahan muncul dari badai salju yang mengamuk di depannya.
Begitu serigala salju muncul, badai salju dalam radius beberapa ratus meter langsung mereda. Wanita itu melepas tudungnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap serigala salju yang menyerupai gunung kecil. Dia bersendawa, lalu menghunus pedangnya sekali. Saat dia mulai menyarungkan pedangnya, tampak seolah tidak terjadi apa-apa. Wanita itu terus maju sambil tersenyum dan berkata, "Maaf, tapi aku harus mengambil kepalamu untuk mendapatkan uang untuk membeli riasan." Baru saat dia tiba di depan serigala salju, tubuh besarnya yang seperti gunung akhirnya roboh ke tanah. Ia memandangi kepala serigala salju yang terpenggal itu, dan raut wajahnya sedikit cemas. Kepalanya besar sekali, apa ia harus membawanya pulang sendiri? Dengan mengingat hal itu, ia menoleh ke arah angin dan salju di kejauhan, lalu mengangkat tangan memberi isyarat sambil berkata, "Kau, kemarilah dan bawa kepala ini kembali untukku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Sebagai imbalan atas usahamu, kau boleh mengambil sisa bangkai serigala salju ini." Setelah itu, wanita itu terus berjalan dengan susah payah melewati salju dan es, sementara seekor kera pemindah gunung membuntutinya sambil membawa kepala serigala yang berlumuran darah dengan kedua tangannya. Beberapa setan besar berkumpul di sekitar bangkai serigala salju yang sudah tanpa kepala, dan mereka ingin sekali menggigitnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Majestic World memiliki 5 danau dan 4 lautan, semuanya luar biasa luas. Di dasar salah satu danau itu terdapat medan perang kuno, dan seorang pria sedang memburu arwah-arwah heroik yang masih tersisa di medan perang. Setelah menangkap arwah-arwah itu, ia memasukkan mereka ke dalam keranjang ikan kecil yang tergantung di pinggangnya. Jauh di atas langit, di atas laut, berdiri seorang lelaki tua kurus dan keriput dengan sepasang alis panjang. Ia begitu tinggi sehingga seolah-olah ia bisa menyentuh puncak surga Majestic World hanya dengan meraihnya. Ada 2 lapisan awan di sini yang terpisah hampir 100 km, dan lelaki tua itu duduk bersila di sebuah lubang yang sama sekali tidak mencolok di antara awan. Ada sebuah pancing hijau terang di tangannya, tetapi tidak ada tali pancing yang menjuntai dari pancing itu. Di lautan awan bagian bawah, sekitar 30 km jauhnya dari orang tua itu, sekawanan besar paus awan dan paus kabut tengah lewat. Orang tua itu mengayunkan tongkat pancingnya ke depan, sambil memberi isyarat seolah-olah sedang melempar tali pancingnya, lalu pada ujung tongkat pancing itu muncullah seutas garis putih yang sangat tipis menyerupai benang sutra. Garis itu hampir tak terlihat karena cahaya matahari, dan melilit paus awan dan kabut yang besarnya beberapa kilometer panjangnya. Semua paus awan dan paus kabut secara alami memiliki kekuatan yang luar biasa, dan paus ini segera mulai berjuang dengan sekuat tenaga. Orang tua itu mundur dan menarik-narik tongkat pancingnya dengan kuat sambil berdiri. Tongkat pancing itu bengkok dengan lengkungan yang tidak masuk akal, tampak seperti bisa patah kapan saja. Orang tua itu tertawa kegirangan sambil berseru pada dirinya sendiri, "Ada yang kuat di sini." Pertarungan antara ikan dan nelayan itu berlangsung selama sekitar 15 menit, selama waktu itu lelaki tua itu dengan panik berlari maju mundur di lautan awan sambil melontarkan umpatan terus-menerus, yang merupakan pemandangan yang agak lucu untuk dilihat. Fakta bahwa seorang seniman bela diri murni telah mencapai ketinggian yang demikian tinggi menunjukkan bahwa lelaki tua itu setidaknya berada pada tingkat ke-8. Seorang seniman bela diri tingkat 8 dapat membunuh paus awan dan kabut dengan mudah, dan bahkan dalam pertempuran melawan sekawanan paus tersebut, mereka hampir dipastikan menang. Namun, kunci keberhasilan memancing lelaki tua itu adalah senar pancing yang luar biasa di ujung joran pancingnya, yang telah dimanifestasikan menggunakan ki sejatinya. Hal yang paling luar biasa dari semua ini adalah senar pancing itu mampu tetap utuh, bahkan melawan kekuatan dan beban luar biasa dari paus awan dan kabut. Di benua ilahi Middle Earth, terdapat reruntuhan negara besar yang dulunya merupakan salah satu dari 9 kerajaan besar di Majestic World. Secara umum, satu-satunya entitas yang mampu menghancurkan kekaisaran sekuat itu adalah salah satu dari 9 kekaisaran besar lainnya, tetapi hal itu tidak terjadi pada kesempatan ini. Di pusat kekaisaran yang runtuh itu berdiri sebuah istana kekaisaran yang dulu megah, kini telah rata dengan tanah. Seekor kuda perlahan-lahan maju melewati istana, dan semua jenderal serta prajurit yang menghalangi kuda itu pun bergegas pergi. Kuda itu sedang berjalan menuju istana bergengsi yang terkenal di 9 benua. Alih-alih memasuki istana dengan menaiki tangga di kedua sisi tembok naga,
kuda itu melangkah ke tembok naga itu sendiri, dan ia melakukannya tanpa kesulitan apapun seperti kuda pada umumnya yang mendaki bukit kecil. Seseorang yang tinggi dan gagah menunggangi kuda, mengenakan baju zirah emas, dan wajahnya tersembunyi di balik pelindung mata. Mereka memegang tombak emas berkilau yang dipenuhi dengan rune, yang jauh lebih panjang daripada tombak rata-rata. Adapun kudanya, itu adalah kuda naga yang merupakan keturunan naga banjir, binatang yang sangat langka. Di pinggang penunggangnya tergantung sebuah pedang tanpa sarung. Pedang itu juga tidak tajam dan berkarat. Ada sepasang huruf kuno kecil terukir di permukaannya, tetapi huruf-huruf itu sudah sangat usang karena usia sehingga hampir tidak terlihat. Sebelum memasuki istana, jenderal yang telah menjatuhkan negara ini tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu mengacungkan jari tengahnya ke langit. Setelah itu, mereka tetap diam di tempat, seolah menunggu respons dari surga, tetapi tak ada respons. Setelah jeda singkat, mereka dengan lembut menyenggol kuda mereka dengan kaki, dan kuda itu pun melanjutkan perjalanan. Setelah kuda naga melangkah melewati ambang pintu istana, penunggangnya mengarahkan pandangan mereka ke singgasana naga yang disebut-sebut sebagai tempat berlabuh paling berharga di bawah surga. Mereka lalu menundukkan kepala untuk melirik pedang panjang tanpa sarung yang terikat di pinggang mereka. Mereka telah mendengar bahwa sarung pedang itu berada di sebuah tempat kecil bernama Benua Botol Berharga Timur, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka harus mengirim seseorang untuk mengambilnya atau melakukan perjalanan sendiri. Sang jenderal melepas helm dan pelindung mata, lalu rambut panjangnya tergerai. Itu adalah seorang wanita, Dewi Bela Diri.